ganteng. Iya, nggak usah. Nanti pakai akhir ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, salam tani, salam sukses untuk para petani. Ya, kita berjumpa dalam channel Sahabat Tani Indonesia, yaitu sukses petaninya, kuat negaranya. Nah, jadi kita kali ini akan membahas tentang pengolahan tanah yang rencana akan kita buat pertanian atau tanaman dari pepaya California. Ya. Nah, hari ini seperti yang kita lihat ada proses pengolahan tanah, yaitu mulai pembajakan, pemupukan, dan nanti 1 minggu kemudian kita akan melakukan penanaman. Para petani Indonesia semuanya, kita jadi petani harus memiliki kecerdasan yang lebih sehingga kita menjadi petani yang modern, petani yang unggul, sehingga petani yang bisa sukses dengan hasilnya, dengan tanamannya. Karena pekerjaan petani itu bukan pekerjaan yang hina, tapi pekerjaan petani ada pekerjaan yang paling bermartabat karena bisa menghidupin semua orang. Salah satunya kalau negara kita, negara ingin kuat, maka petaninya harus sukses, petaninya harus maju. Seperti yang kita lihat, kita semuanya sudah menggunakan alat modern. Dari cara pembajakan yang ada di sana tadi, pembajakan kita sudah memakai alat modern, yaitu memakai traktor. Kita buat garutan-garutan tadi. Nah, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman semuanya agar sahabat tani semuanya bisa melihat proses pengolahan tanah dan melihat kemajuan petani Indonesia. Pemirsa sahabat tani Indonesia, kita pengolahan tanah hari ini yaitu untuk penanaman pepaya California yang kita persiapkan. Sekarang ini ada lahan ini kurang lebih 1 hektar. Terus tadi sudah ada kita garut atau kita bajak yang seperti sudah kita lihat. Setelah pembajakan kita akan persiapkan untuk pemupukan dalam pengolahan tanah. Jadi pupuk yang kita siapkan untuk tahap awal adalah 1 pupuk organik, ya. Ini pupuk organik, 2 pupuk NPK 250, ya. Ini NPK 250. Nah, dalam persiapannya kita akan memakai mungkin setengah ember, ya, cukup ya. Nah, ini kita masukin dulu, Tabur merata ke sini, ya. Nah, ke lubang, jadi kita buat lubang-lubang dulu. Ini buat nyuburkan tanah, ya, buat ngolah tanah biar tanahnya gembur. Nah, baru ini ada pupuk organik olahan dari 3 ember Bapak Sadikun, ya. Nah, jadi kalau itu tadi setengah ember, yang ininya harus 3 ember dalam 1 lubang.
Ya. Ya, setelah ini kita timbun lagi ya. 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 Jadi setelah kita masukin tadi pupuk NPK 250, terus kita pakai pupuk kandang atau pupuk organik. Nah, kita tanam lagi. Nah, ini kita biarkan sekitar 5 hingga 10 hari. Ya. 5-10 hari kemudian baru kita siap tanam. Oke. Kita tadi habis minum kelapa muda, tinggalnya di tempat yang sejuk karena kebetulan kita di bawah pohon jati. Jadi sangat nikmat, Masya Allah. Alhamdulillah kita tinggal di wilayah Kalimantan saat ini, ya, tepatnya Kalimantan Selatan, yang notabene tanahnya itu sangat luas dan subur. Tapi tanah yang subur ini kalau nggak kita manfaatkan dan kita olah dengan benar-benar, maka semuanya akan percuma. Untuk itu negara kita lemah. Karena apa? Karena tanahnya tidak kita kelola dengan baik. Nah, untuk itu sahabat tani Indonesia, mari kita kerjakan, kita jadi petani yang sungguhan, kita kelola dengan alat-alat yang modern tadi, agar kesuburan tanah Indonesia ini benar-benar termanfaatkan untuk generasi kita, untuk anak-anak cucu kita. Kalau generasinya kuat, ekonominya mapan, pangannya mapan, maka Indonesianya akan disegani oleh seluruh dunia. Nah, di sini kami mengajarkan atau mengajak teman-teman semua untuk bertani yang unggul, bertani dengan alat-alat yang modern, bertani dengan yang sungguh-sungguh. Kebetulan kita siapin konsultan-konsultan pertanian agar bertani menjadi kerjaan yang diminati oleh pemuda-pemuda. Hari ini kita memulai dengan pengolahan tanah. Rencana yang mau kita tanami pohon pepaya California. Dari pengolahan tanah, pembajakan seperti ini, tujuannya untuk penggemburan, kemudian penjemuran tanah itu sendiri. Nah, dengan pembajakan ini dengan catatan tidak terlalu dalam, karena ini sifat tanah seperti ini adalah tanah glisolik, di mana pada kedalaman tertentu sekitar 50 cm itu masih mengandung asam, sehingga harus kita balik dulu, kita jemur, kemudian kita netralisir nanti menggunakan pupuk organik. Nah, yang lebih bagus lagi tanah di sini adalah ber-pH standar di angka 5,5 hingga 6 pH-nya, sehingga sangat cocok digunakan untuk tanaman-tanaman di multi komoditas seperti perkebunan, seperti sayur mayur. Kemudian kita upayakan untuk lebih menetralisir, kita gunakan pupuk-pupuk yang ramah lingkungan, karena bisa dimungkinkan tanah tersebut sudah tercemari oleh pupuk kimia maupun insektisida. Ya, kita untuk penanaman komoditas pepaya California ini kita bikin bank-bank pakan dulu. Di situ kita siapkan unsur makro dan mikronya yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Saya siapkan untuk NPK-nya, kemudian kita siapkan juga untuk pupuk organiknya. Di situ kita satu lubang itu kurang lebih memakan pupuk organiknya 5-7 kilo. Itu dalam rangka untuk menyimpan unsur mikro yang nanti akan dibutuhkan sekali sama tanaman itu sendiri, dan
tujuannya adalah mereduksi unsur-unsur kimia atau patogen yang ada di tanah tersebut yang dihasilkan oleh racun-racun kimia itu tadi. Kemudian kita siapkan pupuk-pupuk kimia dalam rangka untuk menstarter, mempercepat pertumbuhan, juga untuk membuat imun lebih kuat lagi, sehingga daya tumbuh tanaman itu tidak sebatas hanya kokoh, tetapi dia juga akan lebih cepat membesar. Itu wajib diperhatikan kepada para petani, agar tanaman tidak sebatas hanya kita menanam tanaman lalu dibiarin arep tumbuh karepmu ndak buah karepmu, itu tidak. Kita perlu perhatian, sebagaimana kita makhluk-makhluk lain juga perlu perhatian khusus. Nah, ketika tanaman-tanaman kita tidak bisa berteriak, maka kitalah yang seyogianya bijak melihat kondisi tanaman tersebut, melihat kondisi tanah tersebut, apa yang diperlukan oleh tanah dan tanaman itu sendiri. Jangan mengambil satu keputusan ini berdasarkan keinginan daripada penjual pupuk, atau keinginan dari petani itu sendiri, atau keinginan daripada penyuluh. Tetapi kita beri kebutuhan tanah dan tanaman itu berdasarkan keperluan yang diminta oleh tanaman itu sendiri. Dengan cara mengukur pH tanahnya, kemudian mengukur tingkat keracunan tanahnya, kemudian memberikan apa yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman itu sendiri menggunakan pupuk-pupuk yang ramah lingkungan dengan meminimalisir penggunaan pupuk kimia, tetapi hasil yang maksimal. Betapa beberapa puluh tahun ini kita sudah dinina-bobokkan oleh pupuk-pupuk kimia, pupuk-pupuk sintetis, herbisida, insektisida, yang dimana petani tidak menyadari betapa dengan penggunaan pupuk tersebut, menggunakan insek tersebut, herbisida tersebut, sudah kita meninggalkan racun-racun kimia di dalam tanah yang tidak kita lihat. Dan dampaknya pada akhir-akhir ini, terutama pada tanaman pangan, itu cenderung tanah tersebut mengalami kerusakan. Di musim kemarau, tanah-tanah tersebut menjadi bangkang karena sudah tidak ada bakteri atau miskin unsur hara yang sifatnya mereduksi, sehingga tanah itu menjadi bangkang. Tidak ada pengurainya lagi. Maka kami berusaha dengan beliau, Pak Masudi, agar lahan-lahan di mana kita akan tanam satu komoditas menjadi satu prioritas untuk menggunakan pupuk organik, yang dimana di situ terkandung miliaran bakteri yang sifatnya itu bisa mereduksi racun-racun kimia itu tadi, kemudian membantu agar tanah itu semakin subur dan sehat. Insya Allah saya akan menjadi rider bagi Anda semua, terutama di Kalimantan, pengusaha turun jadi petani. Karena apa? Karena kita bangga jadi rakyat Indonesia yang kaya dengan potensi pertaniannya. Lihat, tanahnya subur, digaruk-garuk sedikit sudah keluar aroma. Ya, tapi tetap kita semangat untuk bertani. Bahwa ini rencana kita akan nanam pepaya ini jumlahnya 740 batang ya rencana. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dalam 1 minggu ini. Kita sudah selesai pemupukan. Nah, selain di sini 740 batang ini, kita ada kegiatan, kita akan buat kolam ikan nila. Nah, selain bertani, kita juga nambah ikan. Nah, nanti gimana lihat proses penambakan, nanti ikutin terus sahabat Tani Indonesia bersama saya, Mas Sudi Prayitno, pengusaha tapi juga terjun ke dunia pertanian. Indonesia ini akan maju kalau pertaniannya berkembang pesat. Maka dari itu, ayo anak-anak muda, semua yang ada di sini, ayo bertani, bercocok tanam menjadi petani yang sukses. Kita jangan bermimpi untuk sukses bangsa Indonesia kalau tanahnya kita biarkan dan kita berikan ke orang-orang asing. Mari kita kelola bersama dengan bertani. Maju
petaninya, sukses petaninya, kuat bangsanya. Sukses.